Ndori adalah satu kecamatan yang berada di wilayah selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur. Jarak tempuh dari kota kabupaten menuju kota kecamatan Ndori berkisar 2-3 jam. Desa yang tersebar di kecamatan Ndori sebanyak 10 desa. 4 desa dari 10 desa saat ini menjadi desa pelaksana program perikanan dan kelautan dari Yayasan Tananua Flores. Jumlah penduduk di 4 desa yang ada di Ndori yakni laki-laki 1.520 dan perempuan 1.760. Total seluruh dari 4 desa berjumlah 3.280 jiwa. Keempat desa tersebut yakni Desa Maubasa, Maubasa Timur, Maubasa Barat, dan Serandori. Masyarakat di wilayah Kecamatan Ndori memiliki kondisi sosial budaya yang sama. Yayasan Tananua dan YPL memahami kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang ada di wilayah itu. Pendekatan pendampingan yang dibangun Tananua dan YPL adalah pendekatan secara budaya dan kekeluargaan dan pendekatan secara ekonomi, serta dukungan utamanya adalah pemerintah Kecamatan Ndori dan pemerintah desa. Pendampingan yang dibangun oleh Tananua dan YPL adalah membangkitkan semangat kekeluargaan dalam hal membangun masa depan Kecamatan Ndori. Kecamatan Ndori juga memiliki wilayah perairan laut yang cukup luas mencakup beberapa desa. Dengan wilayah laut yang luas itu, tentu memiliki banyak sekali potensi perikanan di dalamnya. Salah satu jenis komoditas unggul yang ada di Ndori selain ikan adalah gurita. Program kelautan dan perikanan mulai dijalankan di wilayah Kecamatan Ndori sejak bulan September tahun 2021 hingga saat ini. Pendampingan utama untuk melaksanakan program tersebut adalah Yayasan Tananua Flores. Tujuan dari pendampingan tersebut adalah membangun sumber daya manusia akan pentingnya mengatur ruang laut, dan bagaimana menjaga area pesisir laut agar terus terjaga dan lestari. Selain pendampingan rutin, Tananua lewat stafnya juga membentuk kelompok pengolah perikanan berbasis masyarakat yang disebut Lokali Managet Marine Area, LMMA, Ndori. Yang pertama yaitu sosialisasi penutupan sementara, itu sudah kita lalui. Terus yang kedua, penutupan sementara lokasi penangkapan gurita. Yang ketiga, feedback data perikanan gurita, patroli lokasi penutupan sementara, memfasilitasi pembahasan perkades bersama 4 kepala desa pesisir, yaitu aturan-aturan tentang penangkapan. Selanjutnya, ini hari pembukaan lokasi penutupan sementara. Semoga kegiatan ini hari lancar. Terus rencananya ke depan, yaitu penguatan organisasi nelayan. Yang akan kita lakukan ke depan yaitu latihan perencanaan bisnis bagi LMMA. Terus memfasilitasi legalitas kelompok LMMA ke tingkat provinsi. Karena selama ini kita masih di tingkat kecamatan, yaitu terima kasih Bapak Camat sudah memberikan SK kepada LMMA. Terus selanjutnya memfasilitasi pertemuan pengurus LMMA dengan mitra bisnis. Nah, itu rencana kita ke depan. Jadi baik, kita kembali ke kegiatan ini hari. Jadi semoga apa yang kita lakukan ini hari berjalan dengan lancar dan hasil penangkapan guritanya, karena sudah selama 3 bulan lebih kalau tidak salah. 3 bulan lebih kita sudah melakukan penutupan. Jadi kita doa bersama semoga hasil tangkapannya lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Jadi hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini mulai merancang agenda kerja bersama Tananua, melakukan sosialisasi kegiatan buka tutup lokasi tangkap dan juga membangun pemahaman tentang proses penangkapan gurita. Tananua Flores juga memilih 3 orang enumerator di wilayah Kecamatan Ndori. Enumerator ini dipercayakan oleh Tananua untuk melakukan pendataan terhadap hasil tangkap nelayan dengan jenis komoditas yang didata adalah gurita. Dari pendataan yang dilakukan, kemudian disepakati untuk melakukan penutupan sementara terhadap lokasi tangkap gurita yang produksi guritanya menurun atau kualitas gurita sudah menurun.
Keputusan untuk melakukan penutupan sementara lokasi tangkap gurita diawali dengan musyawarah mufakat. Pembukaan penutupan sementara yang dijalankan di wilayah Kecamatan Dori merupakan salah satu kegiatan lanjutan dari hasil kesepakatan bersama antara pemerintah desa, nelayan, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Semua unsur yang menyepakati kegiatan penutupan sementara tersebut terdiri dari perwakilan 5 desa yang ada di Dori, yakni Desa Maubasa, Maubasa Timur, Serandori, Maubasa Barat, dan Desa Mole. Kegiatan implementasi penutupan sementara merupakan salah satu metode konservasi, dengan tujuannya adalah peningkatan produksi gurita di lokasi-lokasi yang populasi guritanya menurun dan menjaga kelestarian ekosistem laut. Pas. Agenda kita terkait dengan draft peraturan bersama para kepala desa di tanggal 3 September, surat kegiatan hari ini tanggal 5, di tanggal 3 Oktober. Kita coba ikuti. 1 bulan. Hari ini Bapak Mama sekalian, sekali lagi pemerintah kabupaten, saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak secara khusus ke pihak Yayasan Tenanua Flores. Bahkan ada Bapak Mosalaki, kata juga Onunua. Ada tokoh semua. Hari ini Bapak Mama sekalian, Lokasi yang ditutup oleh masyarakat Dori sebanyak 3 lokasi, yaitu Sera Hobakua, Sera Maubasa dan Sera Ipi. Luas areal yang ditutup sebesar 140 hektar yang diukur lewat satelit. Sejak pendampingan Tananua Flores dari bulan September tahun 2021 hingga saat ini, data gurita yang tercatat oleh enumerator dengan metode sensus berjumlah 6.729 ekor dengan beratnya 6.608,52 kg. Lokasi yang paling tinggi jumlah produksinya yakni Maumole 1.872,80 kg dengan jumlah individu gurita 1.649 ekor. Taka 662,10 kg dengan jumlah individu yang ditangkap 627 ekor, dan Lelu 280,10 kg dengan jumlah individu gurita 303 ekor. Dari jumlah keseluruhan lokasi tangkap gurita, rata-rata gurita yang ditangkap oleh nelayan di bawah dari 2 kg. salah satu saya sebutkan, ini BPD harus kawal betul. Saya minta ini, kepala desa ya, ada wilayah, ada masyarakat, BPD terkait dengan pembahasan draft peraturan bersama kepala desa. Ini BPD punya peran. Ada tokoh agama, ada bapak-bapak imam masjid, ada bapak-bapak haji, ada jamaah, ada umat. Agenda hari ini Bapak Mama sekalian, saya harus menyampaikan ini. Kegiatan di 2022, Rakor para Musolaki, Taga Kamba, Patika di Kelimutu, ini Dori, Maubasa Timur, Maubasa Barat, Sera Dori, Mole, kita lakukan ini. Ada Omiu, Eja Omiu, Nara Omiu, Okura kami keluar, koordinasi dan sebagainya. Hari ini langkah konkret untuk kita di sini. Sekalipun peraturan bersama para kepala desa itu masih dalam proses
verifikasi ataukah eksistensi. Saya minta melalui para kepala desa, melalui Bapak Ketua BPD, sebelum peraturan bersama itu diundangkan oleh sekretaris desa, ditandatangani oleh sekretaris desa, saya minta informasi dengan Yayasan Tanaman Flores disosialisasi dulu. Hal itu dilihat dari persentase antara berat gurita dan jumlah ekor. Secara biologis gurita dewasa untuk betina sendiri mampu bertelur 15000-1700000 telur, dan merawatnya sampai menetas. Gurita yang berspesies Octopus cyanea ini diyakini bertelur sepanjang tahun dengan periode pemijahan puncak terjadi pada bulan Juni dan Desember. Dengan siklus hidup gurita yang singkat ini, penutupan sementara menjadi solusi pengelolaan perikanan yang cocok untuk diimplementasikan. Dengan harapan dan targetnya adalah ketika pembukaan penutupan sementara, gurita sudah tumbuh dengan besar dan mempunyai nilai lebih. Untuk nelayan dori, total pendapatan di tahun 2021 yang dimulai sejak bulan September-Desember sebesar Rp. 176.714.000. Sementara untuk di tahun 2022 total pendapatan nelayan berjumlah Rp. 218.227.100. Terhitung sejak bulan Januari tahun 2022 September tahun 2022. Ya, makanya kami melakukan pendekatan ke berbagai lini di tingkat desa. Tadi ada diskusi di atas, dan mungkin untuk Ibu Agnes, tolong ke depan jangan lupa koordinasi dengan menyampaikan kepada kepala dusun bahwa kami di sini ada kegiatan ini. Kenapa? Karena ketika di dusun itu mengalami kemandekan, diskusinya dengan kepala dusunnya, kepala dusun baru ke desa misalnya, seperti itu. Ya, ini sangat penting. Karena itu semua adalah mitra-mitra kerja kita di lapangan. Dan juga dukungan dari KCD, dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga sangat tinggi. Sangat tinggi. Sejak kita tahu bahwa di ND ini ada perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, maka kita langsung dekat. Dan berapa kali kita membangun diskusi di kantor. Mulai dari kepala KCD pertama, kedua, dan yang sekarang ini Pak Budi. Dan Pak Budi sangat antusias. Itu banyak keluhan-keluhan yang disampaikan di waktu kita melakukan sosialisasi di beberapa lokasi lain. Pak, kami di sini bagaimana? Kebanyakan dari Momere yang menangkap. Minta maaf, memang kita di sini ada hubungan keluarga, tapi ini juga hati-hati untuk dalam penyusunan peraturan desa bersama itu nanti. Mereka bilang dari Momere selalu datang di sini. Pak Sipri mereka menjawab bahwa ya dari segi pemerintah aturan kita tidak bisa melarangi mereka. Paling tugas dari Dinas Kelautan Perikanan adalah memeriksa surat-surat. Tapi ada batasan kapalnya. Tidak semua sampan kecil juga diperiksa, tidak. Gitu ya, Pak. Seperti itu. Nah, kita juga mencari di sini. Jadi untuk sementara, mungkin beberapa hari ke depan, lokasi yang kami tutup sekarang yang sudah dibuka, untuk sementara kita fokuskan dulu kepada nelayan lokal. Nelayan yang berada di wilayah Kecamatan Duri. Nah, bukannya kami melarang, karena saya melihat selama ini begitu susah para nelayan di wilayah Kecamatan Duri ini, karena lokasinya sudah ditutup. Jadi untuk sementara, kalau mau pergi mencari jauh juga mereka tidak punya armada untuk mencari wilayahnya yang begitu jauh. Jadi untuk sementara beberapa bulan ke depan, untuk sementara di lokasi yang kami tutup ini, sekarang yang sudah dibuka, kita prioritaskan dulu kepada nelayan lokal. Nah, bukannya kami melarang untuk yang dari luar, bukan. Untuk sementara, karena memang kita sudah buat segala macam ini peraturan-peraturan itu, tapi belum disahkan. Nah, belum disahkan. Jadi untuk sementara hanya penyampaian seperti itu.
Lebih baik, terima kasih, hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Orang bilang ada kegiatan konservasi, oh tidak perlu pikir panjang-panjang. Jawab kami sudah laksanakan di kampung kami, di desa kami. Caranya bagaimana? Oh kami tangkap gurita saja, kami pakai sistem buka tutup. Itu adalah indikator bahwa kami sudah melaksanakan konservasi perikanan tangkap. Jadi banyak orang memplesetkan kata konservasi itu untuk melarang orang untuk melakukan penangkapan. Padahal konservasi itu sesungguhnya kita melakukan pencegahan dengan solusi kita atur dengan baik bagaimana waktu tangkap kita, ukuran tangkap kita dari hasil tangkapan, sehingga apa yang menjadi keberlanjutan dari hidup biota yang ada di laut itu bisa berlanjut sampai dengan sepanjang masa, sehingga jangan sampai ke depan karena kita terlalu over penangkapan, lebih penangkapan, sehingga kita punya anak cucu bilang, bapak mereka dulu tangkap gurita banyak, kami sekarang kami lihat gurita hanya di TV saja, atau kami lihat gurita hanya di spanduk atau di poster-poster saja, sementara aslinya di laut kayak kita tidak ada gurita lagi. Itu yang namanya kita atur untuk melaksanakan konservasi perikanan tangkap. Oleh karena itu, berkaitan dengan konservasi, di tahun ini kami Dinas Kelautan Perikanan Provinsi sedang menggalakkan namanya kawasan konservasi perairan untuk Kabupaten ini dan Kabupaten Nagitiao. Dengan nama kawasan konservasi perairan daerah itu kawasan konservasi perairan daerah, kita pakai ikonnya ikon Pulau Ende. Pulau ini area sementara yang kami lakukan itu area konservasinya kawasannya itu mulai dari Endori sampai dengan di Maupongo. Hanya karena Maupongo itu sudah masuk ke Ngada, mungkin nanti akan direvisi kembali buat ini. Ini kami harus sampaikan memang dari sekarang bahwa pelaksanaan nanti sedang proses sekarang. Tahun ini kami target di bulan Desember nanti itu SK Gubernur untuk Pokja KKPD-nya, konservasi perairan daerahnya sudah ada. Sehingga tahun depan kita mulai apa-apa yang perlu kita lakukan. Yang jelas pasti sosialisasi untuk memberitahukan kepada Bapak Mama semua akan dilaksanakan. Dan itu setiap daerah-daerah yang masuk dalam area itu akan dipesertakan untuk menjadi tim kerja dan teman-teman penyumbang data primer maupun data sekunder buat kami untuk menyusun sebuah aturan. Untuk itu, Bapak sekalian, khusus di kawasan Endori punya, kami minta nanti tolong baik kepada Bapak Desa maupun teman-teman tanah, tolong dibuat area tangkapan buritanya itu dari mana sampai di mana, timur ke baratnya, timurnya di mana, baratnya sampai di mana ordinatnya. Jadi tolong dikasih tahu memang di plot memang masing-masing, sehingga pada saat kita tetapkan menjadi kawasan konservasi perairan daerah itu masuk menjadi satu zona kearifan lokal untuk teman-teman di sini. Ya, tidak bisa diganggu oleh yang lain. Tidak bisa diganggu oleh yang lain itu maksudnya jangan sampai ke depan ada pembangunan lagi yang mengganggu zona kearifan lokal. Itu kita harus rubah dari perda yang kami buat dulu. Sehingga semua boleh dilakukan secara baik. Sehingga areanya dari timur di mana sampai di barat di mana itu harus dipatok memang, istilah kasar bilang dipatok, diberi tanda memang, sehingga ketika kami laksanakan plotting area optimal, maka di dalam kawasan itu ada zona-zona terbagi dan zona, ada zona perikanan tangkapnya ada di mana, zona perikanan budidayanya ada di mana, dan zona kearifan lokalnya ada di mana. Termasuk prediksi ke depan, kira-kira di Endori sini ada prediksi bahwa akan dibangun sebuah pelabuhan atau apa, itu kita harus masuk dalam zona itu teman, sehingga ke depan tidak boleh terjadi kesalahan di luar perda yang akan dikasihkan.
Kenapa demikian? Mbak Mama saya sampaikan memang karena kami sekarang itu Dinas PUPR Provinsi NTT itu sedang didenda oleh KKP karena bangunan di atas laut di Labuan Bajo, karena membangun di luar koordinat atau titik yang ditentukan. Di kanan, setiap bangunan, setiap alat ataupun bahan yang menetap di permukaan laut selama 1 bulan atau lebih itu harus memiliki yang namanya izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang laut. Karena kita menuju pada semua serba teratur. Jadi semua ruang laut yang digunakan di mana-mana itu sudah diplot habis. Hingga yang dulu-dulu kita bilang laut ini semua orang boleh nangkap, betul boleh nangkap semua orang. Tapi kau nangkap di daerah ini, tak. Jangan kau nangkap yang di sebelah lagi. Hingga semua punya batasan, dan itu nanti disosialisasikan buat Bapak Mama semua supaya bisa diterima dulu baru kita tetapkan. Kalau ada masih terjadi benturan, kita mediasi baik-baik dulu, kita paham betul-betul, sepakat betul-betul baru kita boleh tetapkan itu. Jangan sampai setelah tetapkan Bapak Mama mereka belum tahu, akhirnya pada saat tegakkan peraturannya Bapak Mama mereka sendiri menjadi bingung, ini kami tidak tahu aturan, belum kami belum tahu ini sudah ditegakkan. Itu yang jadi contoh misalkan tadi saya suruh panggil kapal ini karena aturan jelas, setiap kapal perikanan harus memiliki dokumen perizinan penangkapan ikan, yaitu ada yang namanya surat izin penangkapan ikan untuk kapal yang bertonase 10 GT ke atas. Kalau untuk kapal yang 10 GT ke bawah sampai dengan 1 GT itu dia hanya menggunakan tanda daftar kapal perikanan. Sehingga Bapak Mama nelayan semua yang merasa diri punya kapal, yang belum punya dokumen kapal, silakan mari